Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada tim penguji UKIN yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Eni Susanti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Nadatul Ulama Gondanggi, Kabupaten Malang. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari Universitas IKIP PGRI Kanjuruhan Malang sebagai LPTK penyelenggara. Dalam video ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menunjukkan kesiapan saya dalam melaksanakan uji kinerja UKIN sebagai bagian dari komitmen saya untuk menjadi guru profesional, kompeten, reflektif, dan inspiratif. Semoga proses ini menjadi langkah pembelajaran yang bermakna bagi saya pribadi dan memberikan gambaran utuh atas praktek profesional yang saya jalankan. Ke pasar beli kelapa muda, jangan lupa beli pepaya. Semangat saya tak akan reda demi penerus bangsa tercinta. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya selama proses ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ingat, rasa nasionalisme kita yang sebentar lagi kita akan menginjak bulan Agustus. Sebaiknya kalau bulan Agustus kita menyanyikan lagu apa? 17 Agustus? Judul lagunya? Hari Kemerdekaan. Oke, kita lihat teksnya terlebih dahulu. Siap ya? Boleh berdiri. Berdiri. Hadap ke depan semua. Tangannya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, selamat bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selamat merdeka, tetap merdeka. Selama ada masih di kabupaten. Kita tetap setia, memerdekakan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Saya akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Sebentar. Ahmad Rizky Dwi Prasetyo. Oke. Arga Ilham. Agustin Sabana. Aulia Nuraini. Almira Saifuddin. Elsa Damayanti. Eva hadir. Fajar. Rizky Aljefri. Rizky Cahya. Nikita Aprilia. Diva Ramadhani. Putri Rahma. Salsabita. Sebelumnya, biar nggak tegang. Nah, kita mulai permainan terlebih dahulu, biar nggak tegang. Jadi sebutkan warna. Nah, ini warna apa? Oranye. Ini warna apa? Merah. Oke, ini warna? Oranye. Ada oranye, ada merah ya. Jadi yang benar warna? Oranye. Oke. Aturannya sederhana, sebutkan warna, jangan tulisannya. Tadi ada yang nyebutkan warna merah, padahal warnanya Oranye. tulisannya Merah. konsentrasi. Warna hitam. Tulisannya kuning. Oke, siap. Oke, kita pada tahap level muda terlebih dahulu. Panas?
yang mau bilang pink, ada yang mau bilang biru ya. Oke. Mana? 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 Oke, kita ke level sedang. Mana? Pink. Mana? Cepat. Mana? 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 Gila, babu. Ayo konsentrasi. Terus? Selanjutnya? Mana? Terus? Level sulit. Mana? Mana? Tapi nggak ada biru. Terus? Kuku hitam. Oke. Bagaimana? Sudah panas? Nah, selanjutnya kita pada materi kita apa? Masih ingat kemarin materinya apa? Ingat. Apa coba materinya kemarin? Apresiasi puisi Apresiasi puisi bertema kehidupan bermakna. Bagaimana sih caranya mengidentifikasi puisi kemarin? Gimana caranya? Oke, Mbak Rita, gimana? Gimana caranya? Cara mengidentifikasi puisi, kita perlu memperhatikan struktur, isi, dan gaya bahasa. Struktur, isi, gaya bahasa. Oke, beri tepuk tangan buat Rita. Nah, selanjutnya jenis-jenis puisi itu ada apa aja? Jenis puisi ada? Jenis puisi, oke, silakan. Jenis puisi? Puisi romansa. Puisi romansa. No, ada oke, puisi romansa. Berarti kalau puisi romansa tergolong puisi apa? Modern. Ada puisi apa? Puisi modern, puisi baru. Ya, modern itu puisi baru ya. Berarti ada puisi lama. Kalau puisi lama apa aja contohnya? Syair. Terus? Ada apa? Hah? Pantun. Gurindam. Nah. Terus caranya menulis puisi itu gimana? Dia tahu nggak? Cara menulis. Oke. Menentukan tema. Terus judulnya. Isinya apa saja? Isi puisinya. Terus diksi, pilihan kata. Lagi? Amanat. Apa sih makna atau amanat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca melalui puisi yang ditulis atau dikarang. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita adalah jadi gimana nih caranya? Murid harus mampu memahami apa? Memahami teks puisi baik cetak maupun di digital. Yang kedua, menganalisis puisi dengan baik. Yang ketiga, Murid mengevaluasi. Selanjutnya, Mampu membuat puisi dengan tema kehidupan bermakna secara berkelompok. Membuat puisi dengan tema kehidupan bermakna secara berkelompok. Terus? Mampu mempresentasikan hasil puisi. Jadi tujuannya adalah nanti setelah memahami, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan membuat sebuah karya puisi, nanti dipresentasikan di depan kelompok yang lainnya. Kemudian, nah mari kita lihat apresiasi puisi. Apresiasi puisi itu apa sih? Kegiatan. Oke, boleh berdiri nggak? Boleh berdiri? Berdiri? Ada yang berani dibaca nih? Oke, silakan. Jadi, Apresiasi puisi adalah kegiatan memahami perasaan nilai dan secara mendalam apresiasi puisi adalah memahami puisi secara mendalam, baik dari bentuk keindahan maupun keindahannya, diapresiasi, dianalisis. Apa sih dari isi puisi tersebut, kemudian kebahasaannya, kemudian maknanya apa? Ada makna tersirat, ada makna tersurat. Makna tersirat itu makna yang bagaimana? Makna yang tersembunyi, tidak tertulis. Kalau makna yang tersurat tertulis. Kemudian mengembangkan imajinasi dan menghargai karya sebagai warisan budaya. Kemudian unsur puisi ada dua. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik apa aja? Tema, amanat, terus
Diksi. Kayak bahasa. Oke. Kalau entristiknya? Latar belakang penyair. Kondisi sosial dan budaya saat puisi dibuat. Kondisi saat dibuat beserta apa? Berdasarkan nilai Sosial dan budaya. nilai-nilai kehidupan ya. Meski hanya sebatas penghuni, semua kami tak akan tinggal untuk merah putih terus berjuang. Layang-layang yang berserakan, darah yang bertumpah-tumpah, manusia yang disayang, ditindas tanpa mengenal. Kami tak bisa berkata apa-apa. Kami berjuang tanpa lelah untuk Indonesia merdeka, bebas dari para penjajah. Kami berjuang untuk Indonesia. Meski kami melayang, kami tetap akan meneruskan perjuangan, menjaga para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Tubuh-tubuh yang tertembak peluru, meski sakit yang beribu-ribu, semangat kami tak akan berubah. Semangat kami akan berubah. Semangat kemerdekaan kami tak akan tergoyahkan. Dirgahayu Indonesia ku, 75 tahun kemerdekaanmu. Kita bersatu padu untuk Indonesia yang lebih maju. Bagaimana perasaannya setelah mendengarkan? Kenapa kok tiba-tiba jadi diam seperti ini? Bagaimana perasaannya setelah menyaksikan tayangan puisi tentang kemerdekaan? Gimana perasaannya? Sedih, terharu. Terus? Ini gimana penafsiran yang ingin disampaikan oleh penulis? Apa? Pesannya apa? Gimana? Berjuang untuk kemerdekaan dia. Berarti mungkin yang ingin disampaikan oleh penulis, perjuangan untuk kemerdekaan itu tidak sampai berhenti pada saat itu, tapi sampai saat ini juga berarti harus dilanjutkan. Gimana nih caranya melanjutkan kemerdekaan kalau oleh siswa? Dengan cara belajar. Terus ini gimana penafsiran puisinya? Menyampaikan gagasan karyanya gimana caranya? Untuk menyampaikan gagasan karya dari contoh puisi yang sudah kalian lihat. Dengan apa? Dengan mengaitkan apa? Cara menyampaikan gagasan, pikiran. Gimana, Mbak? Video, menulis teks puisi, ya, menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan dengan sebuah karya. Apa kalian merasa sedih? Sedih ya pasti ya, terharu ya. Terus kemudian bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar itu gimana? Gimana? Menghayati mimik wajahnya, terus intonasi, terus emosi. Lagi? Gestur, gaya bahasa ya. Cara membaca puisi yang benar. Kalau menulis tadi gimana? Kalau menulis puisi tadi? Menentukan tema, terus judul, diksi, teks kebahasaan, terus amanat ya. Nah, selanjutnya setelah melihat tayangan ya, sekarang silakan melakukan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok ini ada LKPD, silakan dibagikan terlebih dahulu LKPD-nya, Mbak.
Dibagikan terlebih dahulu. Di situ ada LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga ada materi ya. Materinya silakan dibaca nanti, didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, dari LKPD yang sudah ada di tangan kalian, itu silakan dikerjakan. Di situ ada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Ada soal 1-6 dikerjakan secara berkelompok. Kemudian di lembar kedua ada tugas kedua, yaitu tulislah puisi atau buat karya puisi. Jadi silakan membuat sebuah karya puisi dengan tema kehidupan bermakna. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Jika tidak ada yang tahu atau tidak paham, silakan bertanya. Nanti saya akan berkeliling. Silakan dikerjakan sesuai dengan pengalamannya sendiri, dikaitkan dengan bait yang kedua. Persepsi kalian kayak gimana? Pernah merasakan seperti itu enggak? Kalau iya, bagaimana? Kira-kira bagaimana? Tuliskan. Iya. Sudah paham? Sudah? Yang mana? Oh, nggak usah. Langsung aja jawaban yang pertama. Jadi, yang pertama, oh, dibaca. Iya, dibaca. Karena kalau nggak dibaca kan, ini pernah apa? Iya. Iya, betul. Gitu. Oh, ini sudah. Oh, jadi ada yang sudah dari teman kalian sudah membuat karya. Nah, sudah dibuat semua? Sudah selesai, tak? Sudah selesai semua? Yang belum angkat tangan? Ayo. Silakan dilanjutkan. Nanti bait kedua, bait ketiga, silakan didiskusikan apa yang ingin dituliskan, apa yang ingin disampaikan ya. Oke, sudah mengerti baik? Siap mengerti. Oh, iya. Sudah ada yang bertanya lagi? Silakan ditulis puisinya. Nanti setelah menulis puisi dan mengerjakan atau menganalisis, mengidentifikasi puisi yang pertama, puisinya Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya di lembar kedua itu ada soal buatlah karya puisi ya. Jadi membuat karya puisi dengan kelompoknya. Setelah itu nanti silakan presentasikan ya. Sudah, silakan diperhatikan ke depan untuk petunjuk presentasi dan laporan proyeknya. Jadi proyeknya apa tadi? Membuat karya puisi. Nah, yang pertama, masing-masing kelompok ya melakukan presentasi. Ya, gimana? Masing-masing kelompok melakukan presentasi proyek kesimpulan dari hasil rancangan yang disertai dengan kesulitan dan kemudahan, yang kemudian dilakukan secara bergantian. Terus, yang ketiga, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Setiap kelompok presentasi diberikan kesempatan untuk menanggapi pendapat. Nah, yang kelima selanjutnya, produk pembelajaran murid membuat produk laporan proyek. Ya, mulai dari kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kelompok 1 ya, oke. Boleh dari kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Yuk, berdiri ya. Jadi kelompok 1 silakan berdiri semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hadap ke teman-temannya. Oke. Hadapnya ke kelompok yang lain.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil identifikasi kami tentang puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan di Bulan Juni. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. 1. Pernahkah kalian memiliki pengalaman batin yang sama dengan penyair pada bait ke-1? Jawabannya, ya, saya pernah mengalami batin yang serupa. 2. Jika pernah, kemukakanlah respon kalian terhadap pesan bait tersebut dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalaman batin kalian. Bait tersebut sangat menyentuh karena menggambarkan ketabahan dalam diam. Bait ini menggambarkan kekuatan seseorang yang memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan secara langsung. 3. Seperti apa pemahaman persepsi kalian terhadap bait kedua? Bait kedua menggambarkan kebijaksanaan hujan bulan Juni yang tidak meninggalkan jejak saat melewati jalan. 4. Ungkapkan pendapat kalian tentang gejala psikologis yang tercermin pada bait ini. Gejala psikologis yang terlihat adalah pengendalian diri, keikhlasan, dan kedewasaan emosional. Kelima, bagaimana penafsiran interpretasi pribadi kalian terhadap bait ketiga? Kemukakanlah analisis kalian terhadap bait ini dengan memberikan makna yang kalian temukan sendiri. Bait ketiga menurut saya menggambarkan seseorang yang sangat bijaksana hingga tidak memaksakan diri untuk berbicara atau mengemukakan perasaannya. Keenam, apakah kalian merasakan suatu nuansa khusus dalam batin ketika membaca puisi ini secara menyeluruh? Ya, saya merasakan nuansa tenang, sendu, namun juga penuh kekuatan batin. Puisi ini memberi pesan tentang ketulusan, kesabaran, dan cinta yang tidak menuntut. Untuk karya puisinya? Selanjutnya, puisi dari kelompok kami akan dibacakan oleh Arga. Oke, boleh langsung dibaca. Baik. Oh, ini ya, Bu, karya puisinya. Oke, silakan dibaca, baik. Firasat. Kemarin kulihat tulisanmu nggak jelas. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desa angin meniup namamu, tubuhku terpaku. Semalam bulan sabit melengkungkan senyummu. Tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari, ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya, bagai sungai yang mendamba samudra, ku tahu pasti kemana akan ku bermuara. Semoga ada waktu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Saya mau bertanya, Bapak makna puisi dari kelompok Anda? Baik, makna puisi dari kelompok kami adalah tentang rasa rindu yang perlahan melanda dan tentang kenangan sesuatu yang perlahan hilang. Semua rasa rindu itu dituju untuk seseorang. Namun, pada akhirnya rasa rindu itu hanyalah bisa dipendam sendiri. Gimana? Sudah bisa dipahami? Baik. Sudah? Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Dia tadi sudah membuat hasil ya. Apa? Hasilnya apa tadi? Membuat sebuah sebuah karya puisi. Nah, selanjutnya kesimpulan setelah melakukan presentasi hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Gimana? Hal baru apa? Setelah melakukan presentasi, ya, kalian dapatkan Belajar presentasi. gimana? Belajar presentasi. Belajar Untuk presentasi dan memahami makna puisi. belajar presentasi dan memahami makna Puisi. puisi. Kemudian proyek yang membantu kamu memahami makna puisi. Bagaimana maknanya? Dari proyek ini. Gimana? Maknanya
Gimana? dalam kehidupan. Bagaimana proyek ini membantu kamu memahami makna puisi? Gimana? Memahami makna puisi sebagai warisan budaya. Memahami puisi sebagai warisan budaya. Terus, kemudian apa manfaat memahami materi ini dalam kehidupan? Nah, setelah belajar tadi, mulai awal hingga akhir, ya, gimana? Apa? Dapat menyuarakan emosional melalui puisi. Dapat menyuarakan, ya, memberikan pesan emosional melalui sebuah karya Puisi. puisi. Terus lakukan sudah dilakukan secara berkelompok ya tadi. Kalau dalam kehidupan gimana materinya? Manfaatnya? Menumbuhkan sifat nasionalisme yang tadi kan ada kemerdekaan itu puisinya. Menunjukkan Sifat nasionalisme. nasionalisme. Jadi puisi kan macam-macam ya. Puisi itu kan macam-macam. Jadi untuk menunjukkan rasa nasionalisme, untuk menunjukkan rasa atau perasaan sedih ya. Jadi Dapat sebuah karya puisi. lebih dapat mengekspresikan diri. Lebih dapat mengekspresikan Diri. diri. Apalagi terus gimana? Seneng nggak tadi? Orang belajar ini seneng nggak? Belajar itu? Terus nanti kira-kira bakal membuat karya puisi nggak? Apalagi toh? Oke, sekarang mulai berdiri terlebih dahulu sebelum pelajaran ini selesai. Berdiri dulu, hadapi depan semuanya. Kita memanaskan lagi konsentrasi kita. Tangan ke atas, ke samping, ke depan ya, dari depan ke samping, ke atas, ke atas. Ke atas sampai ke bawah. Konsentrasi. Tangan ke sampai, tangan ke bawah, tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, ke samping, ke atas. Konsentrasi, terima kasih. Baik, sebelum silakan kita kelas dulu. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di akhir pelajaran. Silakan dipimpin oleh kelas. Berdoa. Persiapan. Berdoa, silakan hadapi depan, boleh hadapi depan atau ke berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.